Kisah ini saya dapatkan saat saya sholat asar di rest area. Saya terlibat obrolan dengan seorang ibu usia kisaran 65 tahunan. Saya lupa awalnya bagaimana hingga sampai ibu itu berkisah tentang putra bungsunya. Beliau memiliki 5 orang putra, namun putra bungsunya ini yang paling berbeda. Tak pandai berhitung, tak pandai mengingat, tak pandai membaca, daya tangkap yang lambat, ditambah lagi saat itu keluarga mereka terbatas secara finansial hingga tak mungkin memberikan les tambahan bagi si bungsu. Lulus SD, si ibu yang bercerita ini dan bersama dengan suaminya bersepakat menaruh putra bungsu mereka di pondok pesantren Kobongan, pondok pesantren non-modern. Jadi kalau biasa disebut pondok pesantren salaf ya. Jadi pondok pesantren ini yang mengkaji kitab-kitab kuning seperti itulah. Berharap di sana si bungsu bisa menjadi penghafal Quran atau paling tidak seorang dai. Sesampainya di pondok, bertemu dengan kiai pemimpin pondok dan mengatakan kondisi si bungsu yang sebenarnya. Pak Kiai berujar, "Zikirkan terus Robbi habli minas solihin. Kemudian sebut nama anak kalian minimal 200 kali ba'da sholat fardu. Paling tidak 1000 kali dalam sehari kalian langitkan zikiran itu." Mereka pulang dan patuhi. 3 tahun si bungsu di pondok. Memang si bungsu setiap hari membaca Al-Quran, tapi ternyata jangankan menjadi penghafal Quran, melantunkan Quran pun tak bisa indah. Tetap biasa. Jangankan bisa berdakwah untuk menjadi dai, menata bahasa saja seringkali berantakan. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan dulu, saya adalah Irena Rajiman, saya penulis di aplikasi Vizo. Mari kita lanjutkan. Mengapa Allah tak mengabulkan doaku? Begitu pertanyaan yang muncul di benak si ibu yang bercerita itu. Sudahlah anakku tak pandai secara akademik, tak pandai pula mengaji, begitu pikirnya. Ibu dan bapak tersebut menumpahkan curahan hati mereka pada kiai pimpinan pondok. Ikhlas dan ridolah pada putra kalian, apapun kondisinya, sebab ridho Allah ada pada ridho orang tua. Sambil terus tetap amalkan zikiran itu. Bukan dengan harapan putra kalian menjadi ini dan itu, namun berharaplah putra kalian menjadi manusia yang cinta Al-Quran sehingga takut akan Allah. Setelah itu lihatlah keajaiban yang akan Allah suguhkan. Begitu kata Pak Kiai pimpinan pondok. Tahun keempat si bungsu pulang, minta restu pada orang tuanya untuk ujlah ke Sumatera, bertani. Si bungsu mengatakan, "Saya hanya butuh restu dari abah dan emak. Tak perlu berpikir tentang ongkos saya dan bagaimana saya di sana. Mohon restu dan doa abah dan emak. Insya Allah hidup saya berkah di sana." Hampir 2 tahun di Sumatera menjadi buruh tani. Kemudian mulai memiliki sehektar tanah. Bertambah lagi dan bertambah hingga memiliki tanah sawah dan beternak kambing. 5 tahun di Sumatera sudah menjadi tuan tanah dan memiliki banyak hewan ternak. Si bungsu ingin menikah, meminta orang tuanya untuk datang dan mengkhitbah seorang gadis. Ternyata gadis itu sama dengan dirinya, tak pandai berhitung, tak pandai bicara, namun gemar membaca Quran. Di sana orang tuanya bertanya, bagaimana ia bisa sesukses itu? Karena doa abah dan emak. "Iya, tapi apa yang kamu lakukan di sini, nak?" tanya orang tuanya. "Saya melakukan hal yang biasa saja. Sholat di awal waktu dan selalu jamaah, seperti pesan Pak Kiai. Bertani seperti ajaran para tuan tanah di sini saat menjadi buruh tani. Setiap panen, saya selalu undang ustadz untuk menghitung zakat yang harus saya keluarkan sebelum panenan saya jual. Ya, emak dan abah kan tahu saya tak pandai berhitung, maka saya minta tolong ustadz untuk menghitung zakatnya, mak." Begitu kata si bungsu. Seketika saya teringat ucapan Kiai, rupanya inilah keajaiban Allah itu, kata si ibu itu pada saya. Ibu itu menambahkan, dari ke-5 orang anak saya, si bungsu inilah yang terbilang sukses secara finansial. Bahkan kakak-kakaknya kerap kali berhutang padanya. Saya menyesal kenapa dalam zikiran saya itu fokus saya hanya pada si bungsu.
Coba saya sebut nama kelima anak saya. Ajaibnya lagi, si bungsu saya ini tak punya rekening bank. Dia menabung dalam bentuk emas batangan, dan ia bayarkan juga zakatnya setelah mencapai haul dan nisabnya. Bahkan kalau kakaknya ada yang mau berhutang, dia suruh pilih emas yang mana. Saya kalau ke rumahnya selalu dibawakan emas. Dulu sebelum ada HP, setiap bulan suratnya selalu datang pada kami. Sekarang setiap hari dia menelpon kami. Setiap hari, Mbak. Dia juga punya data anak-anak yatim di kampungnya. Setiap hari anak-anak yatim itu diundangnya makan di rumahnya. Istrinya pun patuh dengan dia. Masya Allah. Saya tercekat mendengar ceritanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sungguh kerdil saya sebagai orang tua yang mendewakan daya tangkap dan daya hafal yang cepat. Kisah ini bukan untuk meremehkan prestasi akademik. Bukan. Bukan itu. Berbahagialah Anda sebagai orang tua yang memiliki anak dengan prestasi akademik yang gemilang. Namun janganlah berkecil hati bagi kalian orang tua yang memiliki anak dengan daya tangkap yang kurang tangkas, daya hafal yang kurang cepat. Sebab sebenarnya mereka adalah anak-anak spesial yang khusus Allah berikan bagi para orang tua spesial untuk melihat keajaiban yang spesial. Salam hangat untuk ayah bunda yang sedang mempersiapkan generasi Qurani dengan keikhlasan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.